Hati ini yang paling penting kita kuasai, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mengeluarkan hal-hal yang baik dari perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi apa yang ada dalam hati kita keluar dari mulut kita. Jika hatimu baik, kamu akan memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Makanya saudaraku, ketika orang Israel menghendaki seorang raja karena ketidaktaatan Saul dalam kehidupan mereka, Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Ketika Samuel diutus untuk memilih raja bagi orang Israel, dia datang ke rumah Isai, ya, untuk mengurapi salah satu anak dari Isai. Isai mempunyai anak 8 orang, ya. Isai mempunyai anak 8 orang. Tapi Tuhan menghendaki salah satu dari anak Isai itu untuk menjadi raja bagi Israel karena ketidaktaatan Saul. Lalu Samuel pergi. Lalu dia memanggil semua anak-anaknya. Yang pertama dipanggil Eliab, anak yang pertama. Lalu Samuel melihat ini perawakannya tinggi, orangnya besar. Tapi Tuhan berkata, jangan lihat perawakannya yang tinggi, jangan melihat parasnya. Lalu berjalan lagi anak yang kedua, Abinadab berjalan Abinadab yang kedua. Lalu dia Samuel tinggi, tapi ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu ada yang ketiga Syama, dia lihat ini juga tidak dipilih Tuhan. Sampai anak yang ketujuh. Lalu Samuel berkata, inikah anakmu semua? Inikah anakmu semua? Masih ada satu orang lagi, dia sedang menggembalakan domba di padang. Panggillah dia. Kita tidak akan makan sebelum dia panggil. Lalu ketika Daud datang, anak yang ke-8, wajahnya kemerah-merahan. Orangnya kecil, ya, tidak tinggi. Tapi Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Karena apa? Karena Samuel melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati yang dilihat, ya. Jangan kecewa kalau kamu tidak ganteng, atau kamu tidak cantik, kamu kritik, hidupmu tidak mancung, ya. Jangan kecewa. Karena Tuhan tidak melihat itu. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, dia tidak melihat rupa kita. Apa yang dia lihat? Hati, saudara. Hati ini yang mau dibentuk, ya. Hati ini. Jadi firman Tuhan yang kita dapatkan itu untuk membentuk hati kita juga, ya. Supaya apa? Supaya kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sulit bagi kita untuk bersyukur, ya. Sulit bagi kita untuk bersyukur ketika hati kita tidak baik. Tapi ketika kita memiliki hati yang baik, bersyukur menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, bersyukur menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau orang kaya mungkin dia merasa kuat ketika jabatannya tinggi, keadaannya banyak, ya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, bersyukur adalah satu kekuatan. Karena itulah yang membuat engkau berbeda dengan anak-anak dunia. Amin. Kita ada perbedaan dengan anak dunia. Kita ada kekuatan karena Tuhan yang memegang hidup kita. Dalam situasi ini pun Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Amin. Mari seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Bung Lestari, ini sangat penting bagi kita. Ya, sangat penting bagi kita. Mari bersatu hati kita, bersatu hati. Namun satu hal yang pasti, Tuhan yang kita permuliakan. Jangan undur dari pengharapan Injil. Jangan undur dari pengharapan Injil. Amin. Kita tetap memandang kemuliaan Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan di tempat ini. Ya. Kita memiliki iman. Sinilah saatnya kita tunjukkan bahwa kita memiliki iman yang dewasa. Saatnya sekarang masa-masa pemurnian, ya, seperti ditampik kita rasanya. Ditampik. Tapi tunjukkanlah bahwa engkau memiliki iman yang kuat. Tunjukkanlah bahwa engkau memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Banyak dipakai Tuhan, ya. Ada Bapak Sintu Simanjuntak, ada Bapak Jointi, ada Bapak Gabriel, ada Bapak Louis, ada banyak lagi. Ada Bapak Penasehat, Kepolisian, semua punya bagian masing-masing. Semuanya dipakai Tuhan. Ibu-ibu juga sangat duduk. Mari bersatu hati kita. Tuhan izinkan ini terjadi karena ada rencana Tuhan. Tuhan singkapkan ini karena ada rencana Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di tempat ini. Amin. Kemuliaan Tuhan semakin Tuhan nyatakan di tempat ini. Bagaimana kalau keadaan itu tidak kita tahu, saudara? Ya, kita akan mengalami kehidupan yang firman yang kurang berkuasa. Tapi ketika Tuhan singkapkan, Tuhan sikap semua, mari datang, semangat datang kepada Tuhan. Jangan memandang kepada manusia, pandanglah kepada Dia yang sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang kudus.
Kita dipanggil, sekali lagi katakan, bukan karena dari kita baik, tapi Tuhan panggil kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, supaya Tuhan sempurnakan itu. Tuhan bentuk kita, dibentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, supaya tinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Kita adalah umat yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menopang kita. Kita tidak cukup kuat. Kita tidak cukup kuat ketika kita berjalan sendiri, saudaraku. Saudara dapat berdiri hari ini, itu bukan karena kekuatan, tapi karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Itulah yang membuat kita mampu berdiri kuat, bahkan dalam pencobaan sekalipun. Amin. Ya, bahkan dalam pencobaan sekalipun. Dalam Korintus dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan berikan jalan keluar, jangan takut. Jangan takut. Tuhan berikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Semua ada pada saya, miliki iman yang teguh. Buat Bapak Ibu, ya. Karena apa? Satu hal, ya saudaraku, kita menjaga hati kita. Tuhan itu menentang orang yang congkak. Orang yang congkak ditentang Tuhan, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6-nya, miliki kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu miliki kerendahan hati. Kita semuanya belajar. Dari hari kita belajar. Tuhan bentuk kita, sekalipun menyakitkan, ya. Ini menyakitkan dalam situasi ini. Tapi itulah proses pembentukan kita, supaya kita semakin teguh, ya. Tidak tergoncangkan. Kuat. Seperti milikilah iman, seperti seorang laki-laki katanya. Miliki iman yang teguh. Hidup ini seperti pertandingan, ya. Hidup ini seperti pertandingan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, ya coba dibuka sebentar. Hidup ini seperti pertandingan. Coba dilihat. 1 Timotius 6 ayat 12. Oke. Saya katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Hidup ini seperti pertandingan, saudara. Ya. Kita mau meraih hidup yang kekal. Kita tidak gampang merebut itu tanpa perjuangan. Ya. Seorang petinju dia tidak akan sembarangan meninju, saudara. Tapi dia punya teknik supaya dia menangkan pertandingan itu. Kita juga seperti itu, saudara. Kita benar-benar dipersiapkan untuk bertanding. Iman dipersiapkan untuk bertanding, saudaraku, dalam goncangan ini. Sampai pada akhirnya kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, sampai kita meraih hidup yang kekal, saudara. Inilah perjalanan hidup, saudara. Ini perjalanan hidup kita. Ya, percayalah kepada tuntunan tangan Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam tempat yang sempit, tapi kita akan merasakan uluran tangan Tuhan menopang setiap kehidupan kita. Amin. Ya, amin. Buka hati. Ketika Yesus berdiri di buka pintu, siapa yang membuka hati? Dalam Wahyu 3 dikatakan, aku berdiri di buka pintu. Siapa yang membuka hati? Buka sebentar. Dalam Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Wahyu 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Tuhan mengasihi kita di tempat ini, sekalipun kita menerima hajaran, saudara. Namun satu hal, apa yang Tuhan inginkan itu? Relakan hati. Relakan hatimu. Ya, relakan hati untuk dibentuk. Selanjutnya dikatakan, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus datang membuka pintu hati kita, saudaraku. Ya, membuka pintu hati kita. Siapa yang membuka pintu? Yesus bisa saja masuk, ya, bisa saja masuk tanpa membuka, ya kan? Boleh dong masuk ke hari lomonan, Tuhan demam, apapun bisa. Hal yang mustahil bagi manusia bisa dikerjakan Tuhan. Dia bisa saja masuk. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita apa? Membuka hati.
membuka hati. Setelah itu Tuhan berkata, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia itu artinya menikmati berkat bersama dengan Tuhan, ya, menikmati berkat dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Ini saudara ya. Untuk itu jangan pernah ragu, ya, tetap kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, aku akan mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Setelah itu kita boleh merasakan kebersamaan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Rasakan keintiman bersama dengan Tuhan. Engkau harus mempunyai cerita tentang kebersamaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan menjalani hari-hari berlalu begitu saja. Ikunarong cerita wagampu tungelekmu. Tuhan, so dia berjudi Tuhan diun. Ya, engkau harus punya cerita tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan biarkan berlalu. Kita harus benar-benar merasakan kebersamaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah buah. Itulah salah satu buah iman kita. Kenapa? Karena pohon yang tidak melekat pada ranting tidak akan berbuah. Artinya di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, tapi ketika ranting itu melekat pada pohon akan menghasilkan buah. Itulah yang nampak dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup dengan anak-anak yang Tuhan bercatat, dengan anak cucu, dengan menantu, dengan Hela, menantu Hela sama Parumai, ya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berbuah. Hati kita telah dikerjakan, ya. Tuhan telah membentuk hidup kita. Jangan takut, saudara. Jangan takut.